Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aines Channel. Jadi di video perdana kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe di channel kami. Yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng. Supaya apa? Supaya video ini bisa kami bangun dan lebih semangat lagi untuk kedepannya. Jadi di video kali ini sobat, saya lagi di parkiran ngecas mobil. Jadi mobil keseharian kita yang kita pakai adalah mobil listrik atau Tesla. Jadi kali ini saya sedang mengecas. Dan video ini sedikit saya akan menjawab dari banyak mbak-mbak atau cece-cece yang bertanya kepada saya, gimana sih mas, seorang laki-laki atau mungkin mbak-mbaknya ingin membawa suami atau saudaranya untuk bekerja di Hong Kong. Jadi bentar dulu guys, jadi saya cabut dulu. Saya cabut dulu ya. Nah, ini mobilnya dicas. Taruh sini, tutup lagi ya. Jadi begitu, kita berada di parkiran, banyak mobil. Jadi banyak yang bertanya waktu itu, maaf ya sedikit ini. Mas, gimana sih kok caranya membawa suami atau anak bisa bekerja di Hong Kong? Jadi gini mbak atau cece atau mas yang ingin bekerja di Hong Kong, maaf ini saya menggunakan masker karena di sini lagi ada harus diwajibkan menggunakan masker demi kesehatan. Jadi begini mbak atau cece-cece atau mas-mas yang ingin bekerja di Hong Kong, pengalaman saya ini ya, awal kenapa sih saya kok bisa bekerja di Hong Kong dan gimana sih caranya. Jadi saya akan bercerita tentang cerita saya, mungkin dari teman-teman banyak yang ada yang bekerja di Hong Kong, laki-laki sekarang ini, baik itu di sektor perkebunan ataupun driver ya. Kalau pengalaman saya jadi begini, dulu dari awal di tahun 2012 saya pernah mengikuti balai latihan ikut di balai latihan kerja di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Jadi saya ikut kursus bahasa di sana, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Kantonis yang sering digunakan keseharian di Hong Kong. Jadi begitu guys. Setelah menunggu 6 bulan, ya saya inginnya kerja di Hong Kong sih, karena waktu saya niat ingin kerja di Hong Kong, saya pengen kerja di Hong Kong. Setelah 6 bulan, ternyata nggak ada kepastian, istilahnya nggak ada ketentuan kapan saya berangkat ke Hong Kong. Setelah 6 bulan saya memberanikan diri untuk istilahnya terbang, tuku tiket dewe lah, beli tiket sendiri, Surabaya Hong Kong, PP ya, dengan durasi 2 bulan. Jadi saya bisa ada waktu 2 bulan di Hong Kong. Terus gimana kok bisa 2 bulan? Awal mulanya gini, sedangkan untuk bisa tinggal di Hong Kong hanya 30 hari. 30 hari aja guys. Akhirnya gini, ini agak ruwet ya ceritanya, tapi nggak apa-apa lah sambil saya ini. Setelah 2 bulan bayar parkir guys, ada tiketnya.
Setelah kita berada di Hong Kong, setelah 1 bulan habis masa tinggal di Hong Kong, kita masuk ke Cina atau mungkin bisa masuk ke Makau. Yang penting jangan pulang ke Indo dulu. Karena apa? Untuk menyambung kita sebelum dapat job, kan gitu loh. Nah, saya masuk Cina, waktu itu masuk Cina cuma 1 atau 2 jam ya saya di sana. Akhirnya saya masuk ke Hong Kong lagi. Singkat cerita, setelah saya masuk ke Hong Kong lagi kan otomatis dapat 30 hari sambil nunggu jadwal terbang saya balik ke Indonesia waktu itu kan. Setelah itu saya cari majikan. Singkat cerita, setelah itu saya dapat majikan. Kebetulan majikan saya orang Singapura, jadi nggak perlu bahasa guys waktu itu. Saya jalani, saya tanda tangan kontrak. Akhirnya saya pulang ke Indo sambil nunggu visa. Prosesnya gitu guys. Setelah di Indonesia kurang lebih saya menunggu visa 1 bulan paling lama waktu itu. Akhirnya saya balik lagi ke Hong Kong untuk bekerja. Singkat ceritanya gitu guys. Terus kenapa kok saya bisa mengemudi di Hong Kong? Untuk bisa mengemudi di Hong Kong, kita harus belajar dan ikut ujian untuk mengambil driving license. Gimana cara untuk mengambil driving license? Untuk bekerja, untuk pendatang kayak kita, pekerja migran, ataupun aturannya ikut sama juga. Untuk orang Hong Kong juga harus ikut ujian juga seperti orang asing. Kita harus ikut ujian tulis dan ujian praktek. Ujian praktek itu ya ujian praktek mengemudi, parkir dan mengemudi di jalan. Untuk gimana caranya? Caranya kita harus mendaftar ke Departemen Transportation. Kita mendaftar ke sana. Setelah kita mendaftar, nanti kita dapat jadwal. Jadwal untuk mengikuti tes. Yang pertama adalah tes tulis. Untuk biaya pendaftarannya berapa? Kalau waktu saya dulu itu kurang lebih 550 dolar Hong Kong. Itu pendaftaran. Berhubung saya daftarnya lewat agent, jadi kayak sekolah ya guys. Saya dulu daftarnya lewat sekolah, jadi kurang lebih 3.500. Tapi kalau kita daftar independen, masih daftar sendiri, itu cuma 550. Tapi kita daftar 3.500 ke sekolah, kita sudah bisa ikut ujian tulis dan free 1 kali belajar mengemudi. Haruskah kita belajar mengemudi di Hong Kong? Hukumnya harus. Karena rambu-rambu dan jalan di Hong Kong dengan di negara kita sendiri guys, itu tidak sama. Memang setirnya sama, semua di kanan. Ini kita juga di kanan, sama di Indonesia. Cuma rambu-rambu dan cara mengemudi agak sedikit berbeda. Nah, singkat cerita, saya dulu mendaftar, setelah itu lulus ujian tulis. Pertama kali tes tulis langsung lulus. Untuk tes tulisnya kita menggunakan bahasa Inggris guys. Untuk selanjutnya kita kan harus sekolah juga, sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi kita harus mencari guru. Istilahnya kalau di sini instruktur. Instruktur mengemudi. Dia menyewakan mobilnya juga. Jadi waktu itu saya mengikuti 10 kali pertemuan. Setelah 10 kali pertemuan kita belajar mengemudi, kita mendapat jadwal untuk ikut tes driver. Setelah kita mengikuti tes driver, kita nanti akan ditentukan oleh penguji. Kalau di Indonesia namanya penguji ya. Kalau di sini apa namanya ya? Lupa juga ya. Nah, singkat cerita, kalau kita dinyatakan lulus, maka kita bisa mendapatkan SIM. Oh ya guys, ini gini lupa saya. Setelah kita mendaftar ya, kita udah dapat SIM. Namanya SIM temporary, tapi nggak bisa untuk mengemudi secara umum. Kita hanya digunakan untuk mengemudi, untuk belajar. Ya, driving license. Mungkin di video yang akan datang akan saya tunjukkan ya, gimana sih caranya
kita bisa mengemudi, kita bisa mengikuti tes di sini gimana gitu nanti ke depannya. Jadi begitu. Jadi maaf ini guys, saya sedikit kurang fokus karena lagi di jalan, lagi mengemudi juga. Nah, setelah kita mendapatkan SIM atau driving license Hong Kong, kita nggak boleh langsung mengemudi. Karena apa? Karena di kontrak kerja belum bisa untuk mengemudi. Kalau bagi yang sudah istilahnya udah ada majikan, terus dia suruh mengemudi, kita harus mengganti visa mengemudi. Jadi cara menggantinya ya kita harus datang ke imigrasi. Itu agak sedikit ribet guys. Untuk mungkin ada teman atau yang gimana yang sudah punya SIM Hong Kong ingin dari helper ke driver, itu agak sedikit susah ya guys ya. Karena syaratnya agak sedikit susah. Di imigrasi juga banyak pertanyaan. Jadi gitu. Terus kalau kita sudah bisa mengemudi, istilahnya kita udah dapat SIM tadi ya, kita mendapatkan di mobil kita, kalau kita mengemudi, kita dikasih plat plat P ya di mobil kita itu. Jadi dipasang plat P gede gitu di pojok kiri depan dan pojok kanan belakang. Jadi biar kelihatan, oh sopir ini sedang proses. Jadi istilahnya belum full kelas. Istilahnya cara sime ngono sik belajaran. Kadang-kadang yang ditulisi driver under instruction. Biasanya kan ngono. Karena enak juga. Ada yang gitu, guys. Jadi supaya apa? Supaya driver-driver yang lain oh tahu ini sedang belajar dan dia ada maklum gitu maksudnya. Jadi gitu guys. Oh ya, yang baru menemukan channel ini ya, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa ya, jempolnya, subscribe, karena subscribe itu gratis bosku. Jadi mungkin atau mas-mas atau mbak-mbak yang ingin membawa saudaranya ke sini untuk bekerja, nggak usah bingung, nggak usah kalau emang sudah ada job, istilahnya kalau sudah ada job pekerjaan di sini, jangan ragu, bawa aja nggak apa-apa. Karena apa? Semua berkas, semua itu semua nanti kan dikasihkan agen yang ngurusin. Jadi kita terima beres aja. Dan untuk laki-laki prosesnya sama aja, potong gaji. Jadi jangan ada beranggapan. Mungkin saya pernah dengar kasus gini ya untuk teman-teman ya yang ada di Hong Kong. Dia ingin bekerja di Hong Kong, tapi dia harus membayar dana sekian. Dan dijanjikan di Hong Kong nanti bekerja di sektor misalnya pabrik ataupun toko ataupun rumah makan. Ya kita harus pertanyakan dulu gitu. Tapi kebanyakan untuk di sektor pabrik ataupun restoran ataupun toko itu biasanya didominasi orang Hong Kong sendiri untuk pekerjaan itu. Jadi kalau untuk kita, untuk pekerja imigran seperti kita ini biasanya di sektor driver, perkebunan, atau mungkin di sektor rumah tangga. Cuma itu aja guys. Jadi jangan lah istilahnya ojo sok kebujuk kalau pengen kerja ini terus bayar sama ini. Enggak, kalau pengalaman saya itu saya nggak pernah bayar dari awal. Saya nggak pernah bayar awal di muka. Jadi saya istilahnya sama kayak mbak-mbak. Jadi istilahnya potong gaji setiap bulan. Itu potong gajinya juga normal, nggak full. Potong gajinya cuma 2.800. Jadi nggak semua dipotong gaji dari gaji kita. Oh iya guys, untuk gaji pertama kali saya dulu itu sama kayak mbak-mbak, ya JJJJ. Itu ya kisaran
4.000. Tapi kalau untuk driver itu kesepakatan antara kita dengan majikan ya guys. Ada yang 16.000 dolar Hongkong, ada yang 12, tergantung. Biasanya kalau udah di atas 15 itu biasanya stay out. Jadi dia tinggal di luar, ngontrak sendiri, makan sendiri, atau mungkin makan majikan yang ngasih. Tergantung sebetulnya kalau untuk driver. Jadi nggak usah bingung. Gitu guys. Tapi untuk pengalaman saya, ya saya pernah mengalami stay in, maksudnya tinggal bareng sama majikan. Pertama kali saya nyopir untuk itu ya gaji masih standar guys. Jadi gaji sama, masih ya istilahnya 4.000 sekian lah. Karena ya saya syukurin aja, karena waktu itu ya saya belum tahu jalan, rute-rute Hongkong, mengemudi juga masih istilahnya kaku kan gitu, masih gugup karena di sini banyak mobil guys. Ya gitu. Jadi apalagi ya yang ini? Ya mungkin kalau untuk ini ya gitu aja guys. Untuk mungkin kurang lebihnya kalau ini ya saya minta maaf. Di vlog perdana kali saya ini ya mungkin itu aja. Untuk kedepannya mungkin kalau ada yang tanya-tanya bisa komen-komen di kolom-kolom bawah ini. Terima kasih ya guys sudah menyaksikan, dan terima kasih.